Perkenalkan, nama saya Guanet Katiandago dari SMA Ungklab kelas 11 IPA 2. Pada pagi hari ini, saya ingin menjelaskan materi PKN mengenai peran Indonesia untuk perdamaian dunia. Peran Indonesia untuk perdamaian dunia. Bagaimana perdamaian dunia dapat terlangsung jika semuanya hidup damai, sejahtera, dan saling topang menopang antar sesama, tapi mencakup negara-negara yang luas. Bagaimanakah peran Indonesia sendiri? Mari kita masuk ke materi. Saya sudah bahas di awal tadi bagaimana peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Perdamaian dunia dapat terlangsung jika hubungan antara negara-negara baik. Yang akan kita ambil sini hubungan. Apa sebenarnya hubungan itu? Hubungan antar keluarga, hubungan antara kakak adik, hubungan antara teman, atau hubungan dengan si dia? Tentu saya tidak, guys. Hubungan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah hubungan internasional. Apakah hubungan internasional itu? Hubungan antara dua negara. Hubungan antara dua negara, tiga negara, atau banyak negara. Karena suatu perdamaian bisa terjadi jika saling topang menopang dan menolong satu sama lain. Apa sih pentingnya hubungan internasional itu? Suatu negara tidak bisa berdiri tanpa negara lain. Oleh sebab itu, hubungan internasional sangatlah penting. Faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan internasional itu? Ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini adalah faktor yang mempengaruhi suatu negara untuk bekerja sama dengan negara lain agar tidak dijajah atau tidak terjadi perang lagi antar negara satu dengan negara lainnya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Apakah faktor eksternal ini? Seperti yang saya sudah jelaskan di bagian awal tadi, suatu negara tidak dapat berdiri tanpa bantuan negara lain. Oleh sebab itu kita memerlukan pengakuan dari negara lain. Dan juga ada 4 unsur utama dalam mendirikan suatu negara. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah rakyat, wilayah, dan juga pemerintahan yang berdaulat. Dan yang paling penting dari keempat hal itu, pengakuan dari negara lain. Jika negara Anda tidak diakui, maka Anda tidak bisa mendapat bantuan dari negara lain, karena Anda tidak menjalin kerjasama dengan mereka. Oke guys, kita akan lanjut ke part selanjutnya. Part selanjutnya adalah pola hubungan internasional Indonesia. Ada 3 pola hubungan internasional Indonesia. Yang pertama, kerjasama bilateral atau dua negara. Yang kedua, kerjasama regional atau dua negara atau lebih. Yang ketiga adalah kerjasama multilateral. Bagaimana kerjasama antar banyak negara? Apa sajakah contoh dari kerjasama ini? Yang pertama, bilateral atau dua negara. Kerjasama antara Indonesia dan Jepang mendatangani kementerian strategis. Seperti yang kita lihat di sini, hanya 2 negara antara Indonesia dan Jepang menandatangani kerjasama dalam bidang kementerian strategis. Yang kedua adalah kerjasama regional atau 2 negara atau lebih. Kerjasama RI, East Asia Summit, EAS. Kerjasama ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia penuh dengan kekayaan alam, dan kekayaan alam itu harus kita gunakan sebaik mungkin. Tapi banyak di luar sana negara-negara lain yang mengambil hasil itu. Seperti salah satunya adalah hasil di lautan, yaitu ikan-ikan yang biasa bisa kita gunakan, bisa kita impor keluar. Tapi apa yang mereka lakukan adalah mereka mengambil itu. Oleh sebab itu, Indonesia bekerja sama dengan EAS untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal. Selanjutnya adalah multilateral. Kerjasama multilateral atau banyak negara ini seperti konvensi KAA yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki latar belakang yang sama. Atau latar belakang yang sama ini seperti apa? Adalah latar belakang negara yang pernah dijajah. Oleh sebab itu mereka melakukan kerjasama. Bukan hanya itu, Indonesia juga bekerja sama dalam organisasi-organisasi besar seperti PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Persatuan Bangsa-Bangsa yang menangani banyak sekali di luar sana bencana-bencana yang terjadi.
Dari PBB ini kita bisa belajar bahwa satu kesatuan sangat penting. Tanpa kesatuan itu kita tidak bisa menjadi satu. Seperti Indonesia, berbeda-beda tapi satu. Oleh sebab itu Indonesia mau membantu perdamaian dunia. Bukan hanya itu, terdapat juga dalam UUD 1945 alinea keempat, membantu dalam perdamaian dunia. Oleh sebab itu Indonesia langsung turun tangan. Selain PBB, Indonesia juga bekerja sama dengan ASEAN. ASEAN merupakan salah satu organisasi di Asia Tenggara dan negara-negara di sekitarnya. Oleh sebab itu, Indonesia cukup terkenal di kalangan negara-negara lain. Seperti yang kita ketahui bersama, pada saat belum lama ini kita mengalami musibah mengenai kapal selam Indonesia, KRI Nanggala, banyak sekali dari luar yang menawarkan bantuan, seperti Malaysia dan Singapura. Begitu baik orang-orang di luar sana mau membantu negara kita. Seperti itulah dalam kehidupan atau pengaplikasian dalam kehidupan kita. Kerjasama sangat menolong kita dalam berorganisasi. Kerjasama menolong kita dalam kehidupan pribadi kita. Pada saat kita susah, pasti kita dibantu. Seperti pada saat kita di sekolah, pada saat kita mengalami sesuatu yang tidak kita pahami, kita bertanya pada guru dan bahkan bekerja sama dengan teman. Oleh sebab itu, teman-teman, bagaimana seperti yang telah kita pelajari bersama, peran Indonesia terhadap perdamaian dunia. Kita telah mengetahui peran Indonesia terhadap kedamaian dunia. Mari kita ikut serta dalam peran perdamaian dunia itu dengan saling toleransi satu sama lain. Terima kasih.